Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan dzil judi wal in'ami wal ifdali wal ihsan. Wassalatu wassalamu atammanil akmalan ala man unzila alaihi al-Qur'an sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Sayyidi walad Adnan wa ala alihi wa sahbihi dhil huda wal irfan wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi wad'il mizan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini kita masih diberikan inayah dan taufik dari Allah sehingga kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita melaksanakan salat ba'diyah, dan kita menambahkan lagi masa i'tikaf kita di Masjid Mardatillah yang kita cintai ini, sehingga menjelang waktu Isya nantinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagaimana yang telah dinyatakan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, antum fi shalah man tadartumuha, kalian ibarat berada dalam salat selama kalian menunggu datangnya salat tersebut. Maka orang yang menunggu datangnya salat, maka seolah-olah dia dihitung orang yang bersalat di sisi Allah, orang yang beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kerabat beliau, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in ila yaumiddin, wa alaina ma hum wa fi minna arhamur rahimin wa innahu akramul akramin. Alhamdulillah, kita telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah berkurban yang dikenal dengan al-udhiyah. Al-udhiyah, mana terakhir kita mengetahui bahwasanya hewan yang boleh dijadikan sebagai korban hanya 3 jenis saja, yaitu kambing, sapi, baik itu sapi biasa ataupun dengan segala jenisnya, begitu juga kambing, baik itu domba ataupun kambing biasa, kambing kacang, termasuk juga jenis sapi kerbau, dan yang ketiga adalah onta. Ketiga hewan inilah yang akan dijadikan hewan kurban yang dilaksanakan di waktu-waktu tertentu yang akan kita sebutkan nantinya. Kemudian dari ketiga jenis hewan tersebut, maka dia memiliki kriteria. Kriteria di sini maknanya adalah umur dari hewan tersebut. Tidak semua boleh dikorbankan walaupun itu kambing. Dia memiliki apa? Kriteria umur tersendiri yang telah ditentukan di dalam Islam. Maka apabila jenisnya adalah kambing dan jenisnya adalah domba, maka itu harus mencapai umurnya 1 tahun. Kalau domba umurnya harus sudah sampai 1 tahun. Kalau lebih bagaimana? Boleh, jangan kurang. Melainkan domba tersebut, ataupun dinamakan dengan dhon bahasa Arabnya, sampai umurnya 6 bulan dia sudah ajza. Ajza ini apa? Gigi depannya ini sudah rontok, ya, baru umurnya 6 bulan. Ini yang bisa melihara kambing akan tahu. Di antara domba yang subur itu cepat berkembangnya, umurnya baru 6 bulan tapi giginya
gigi depannya sudah rontok, dinamakan dengan ajza'. Kalau 6 bulan giginya sudah rontok ataupun berganti, maka dikategorikan juga sebagai hewan kurban yang boleh untuk disembelih walaupun baru 6 bulan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, sembelihlah domba yang ajza' karena itu diperbolehkan. Ajza' yang sampai umur 6 bulan dan giginya sudah rapuh ataupun jatuh. Kambing yang kedua, kambing kacang, kambing biasa yang dinamakan dengan ma'iz. Maka ini berbeda dengan domba. Kambing yang biasa ini orang panggil kambing kacang ya, atau di sana panggil kambing Arab. Biasa kalau domba itu dipanggil di sana sebagai kambing yang diimpor dari Somalia ya. Jadi di sana lebih mengutamakan yang namanya ma'iz, kambing Arab, ataupun kita menamakan dengan kambing kacang. Kalau kambing kacang ini umurnya tidak cukup setahun, harus sudah mencapai umur 2 tahun ke atas. Kurang dari tahun tidak sah disembelih. Itu apa? Kambing kacang. Berbeda dengan domba. Kalau domba boleh setahun, ataupun kalau umurnya sampai 6 bulan domba tersebut ajza' jatuh bagian depan giginya, maka ini boleh untuk dijadikan hewan kurban. Adapun sapi ataupun kerbau syaratnya sudah mencapai umur 2 tahun lebih ya, sebagaimana kambing kacang 2 tahun ke atas. Kambingnya kalau kurang daripada itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Adapun unta itu harus sudah mencapai umur ke-5 umurnya 5 tahun masuk ke umur yang ke-6. Jadi kambing ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Sapi ataupun kerbau itu harus 2 tahun umurnya, dan unta harus sampai umur 5 tahun. Apabila kurang umur daripada hewan 3 yang kita sebutkan tadi ini, maka ibadah kurbannya tidak sah. Ibadah kurbannya tidak sah. Kemudian juga jadi dari jenis hewan yang akan disembelih ini haruslah memiliki kriteria yang lain, yaitu dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Karena Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Daud bersabda, arba'un la tajuzu fil adahi, ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Faqala al-awra'u bainun auruha, yang pertama yang matanya jelas-jelas buta, picak orang bilang ya, tidak sah. Yang pertama. Yang kedua, al-wal maridatu bayyinun marduha, yang kedua adalah fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Jadi hewan yang sakit tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Jangan mentang-mentang sakit sudah, daripada dijual di pasar murah harganya, lebih baik kita korbankan saja. Tidak boleh. Kategorinya hewan tersebut baik itu kambing, sapi dan unta dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang tidak boleh dijadikan hewan yang disembelih dalam kurban, al-arja'u bayyinun dhal'uha, yaitu jenis yang kakinya jelas-jelas pincang. Jelas-jelas pincang ini tidak sah kalau dikorbankan. Perlu berhati-hati ya, perlu berhati-hati. Kalaulah seseorang mengantarkan kambingnya ke masjid, maka ketika kambing tersebut dibawa di atas pickup ataupun di atas truk ya, diturunkan, itu berhati-hati jangan menyeretnya dengan kuat. Kalau diseret kuat lantas dia lompat ke tanah, patah kakinya, batal. Tidak sah untuk digunakan dijadikan hewan sembelihan. Apalagi terkadang waktu ingin menyembelih sapi, karena nampak sapinya liar, ditarik, akhirnya kakinya patah, ganti rugi. Sang pemilik menuntut untuk ganti rugi karena sapi yang patah kakinya tidak sah lagi untuk dikorbankan. Begitu juga dengan kambing yang biasa ini, yang sensitif akan patah tulangnya, maka berhati-hatilah dalam mengurus daripada hewan-hewan tersebut. Kemudian jenis yang keempat, wal kasirul lati la tangga, yaitu ya badan yang sungguh
kurus dan tidak lagi berdaging berisi, maka ini pun juga tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kenapa? Karena maksud daripada hewan kurban disembelih adalah menyantuni fakir miskin dengan daging tersebut, supaya mereka pun merasakan bagaimana nikmatnya makan daging di hari Idul Adha. Jangan sampai kurus, jangan sampai buta. Kenapa tidak boleh buta matanya? Karena seekor hewan yang buta matanya, dia akan kalah dalam gembalaan bersama kambing-kambing yang lainnya sebagai contoh. Karena melihat matanya tidak jelas, akhirnya dia makan sedikit. Berbeda dengan kambing yang sehat, penglihatannya masih bagus, maka itu akan mendapatkan makanan yang cukup untuk tubuhnya. Nah, dari beberapa kategori atau kriteria yang disampaikan Nabi SAW, yang mana kita tidak boleh dan tidak sah untuk berkorban dengannya, menunjukkan bahwasanya hewan korban itu haruslah hewan terbaik. Jangan hewan yang cacat, jangan hewan yang sudah tidak berisi, semua tulang saja. Sudah penyakitan ini kambing ini, sudah kita korbankan aja. Tidak sah. Harus memiliki kriteria yang telah kita sebutkan. 6. Kalau hewan itu dikebiri gimana? Tidak dikasih makan. Ataupun juga hewan yang tanduknya itu pecah, tidak ada, boleh tidak dia dikorbankan? Boleh. Tidak menjadi masalah, karena tanduk bukan dimakan, ya kan? Tanduk bukan untuk dimakan. Kalau hewan tersebut tidak ada telinganya, tidak sah. Sebagaimana juga yang tidak ada ekornya, juga tidak sah untuk dikorbankan. 6. Kemudian juga baik itu lisannya juga ataupun susunya. Kemudian ketentuan korban. Ketentuan korban di sini setelah kita mengetahui daripada jenis hewannya dan umur hewan tersebut, sekarang kita ingin mengetahui apakah ketentuan daripada korban itu, setiap daripada hewan ini bisa dipakai untuk berapa orang berkorban. Ya, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Naharna ma'a Rasulullah SAW amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin." Kami telah menyembelih, kata Sayyidina Jabir, menyembelih apa? Kurban bersama Nabi SAW ketika tahun Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Apa yang disembelih? Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya sapi itu boleh mencakup 7 orang dan unta mencakup juga berapa? 7 orang. Nah, sedangkan kambing hanya cukup untuk berapa? 1 orang saja. 6. Allahu Akbar. Kita ada menyentuh tadi pagi tentang orang yang satu keluarga menyembelih kambing untuk ahli keluarga semuanya, tidak sah. Ya. Adapun suatu inisiatif yang dilaksanakan oleh beberapa instansi ataupun lembaga kemasyarakatan yang ingin dan maksud tujuannya ingin menggalakkan berkorban bersama ataupun mendidik anak-anak untuk berkorban dengan jalan mengumpulkan satu kelas yang isinya terkadang 50 anak siswa berkumpul mengumpulkan uang untuk membeli seekor kambing. Ya, ini hal yang baik, yang bagus, melatih mereka untuk berkorban. Terkumpullah uang tadi, akhirnya diberikan apa? Kambing. Kalaulah kambing tersebut diniatkan untuk seluruh murid di kelas, maka yang
yang menyembelih gurunya mengatakan aku sembelih kambing ini untuk kelas 1A, katakanlah mereka sudah urunan untuk anak-anak kelas 1A, bismillah Allahu Akbar, disembelih olehnya, sah enggak itu? Penyembelihan korbannya tidak sah. Kalau satu kambing tadi walaupun sudah urunan, karena ketentuannya kambing hanya cukup untuk 1 orang, tidak lebih. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya biarkan saja mereka latih untuk apa? Untuk urunan beli kambing, tetapi bisa dipicu dengan apa? Dengan prestasi. Murid yang berprestasi di tahun ini kita akan memberikan hadiah kepadanya, hadiah 1 ekor kambing untuk dikorbankan. Ya. Jadi gurunya apa? Menyembelih kambing tersebut untuk anak yang nomor 1 ini berprestasi. Nanti tahun depan yang rajin akan mendapatkan juga hadiah, kita urunan kita belikan 1 ekor kambing dan disembelihkan untuk korban. Ini baru benar. Terkadang juga sebagian perusahaan karyawannya akhirnya dilatih juga untuk berkorban, dipunguti bayaran, patungan, urunan, beli seekor sapi. Beli seekor sapi. Berapa orang yang ada di mes sana di camp? Oh, ada 200 orang. Masya Allah. Sapi cukup untuk 7 orang, tidak cukup untuk 200 orang. Maka harus disampaikan ini hanya cukup untuk 7 orang saja. Kalau disembelih juga untuk 7 orang, apakah 7 akan mendapatkan ataupun mendapatkan pahala berkorban dari 200 orang, ataupun korbannya batal sama sekali? Kata fuqaha, kalaulah dia menyembelih seekor hewan dari yang 3 itu tetapi tidak memadai daripada jumlah yang ditentukan, maka otomatis sembelihannya itu menjadi sembelihan yang sedekah, yang biasa, bukan dihitung kategori sembelihan korban. Tidak kena 7 orang, tidak juga, langsung tidak sah. Maka tidak sahlah daripada sembelihan tersebut untuk korban. Nah, untuk makan-makan biasa sedekahkan tak jadi masalah, tidak menjadi masalah. Naam. Masya Allah. Itu masih berjalan ya di masyarakat ya. Urunan seperti itu boleh, tetapi jangan lupa untuk 1 orang kalau kambing, untuk 7 orang kalau itu adalah sapi, jangan lebih daripada itu. Seingat dulu ada seorang kiai di Jawa, satu keluarga ini terdiri dari 8 orang anggota rumah tangga. Akhirnya pada tahun itu ingin berkorbannya sapi. Otomatis sapi boleh ditentukan memberikan daripada pahala ataupun menggugurkan perintah untuk berkorban kepada 7 orang sapi, sedangkan anggota rumah tangganya ketika itu 8 orang. Wah, katanya, ya sudah, kita tinggal 1 kok, itu pun anak paling bungsu lagi, masih kecil lagi. Tidak apa-apalah, masa tidak boleh? Kata kiainya, jangan, anak yang kecil ini sembelihkan untuknya kambing. Nanti kelak hari kiamat, kata kiai itu ya, dengan hikmahnya, kalaulah semua ahli keluarga naik sapi, anak ini tertinggal, maka dia tidak ada kendaraan. Karena sapinya akan penuh 7 orang, kata kiainya. Jadi anak yang kecil ini kemana? Ya, supaya dia mendapatkan tempat, kita sembelihkan kambing. Nanti dia naik kambing sendiri. Ini hikmahnya orang-orang terdahulu dalam menerangkan kepada masyarakat. Nah, perlu didalil-dalilin. Wah, Nabi mengatakan onta untuk 7, sapi untuk 7. Kenapa kok bisa ini 8? Tidak boleh. Satunya. Maka dengan hikmahnya beliau mengatakan, anak kecil ini sembelihkan untuknya kambing, supaya yang 7 itu naik sapi, yang kecil ini nantinya naik kambing. Insyaallah. Ini adalah hikmah orang-orang terdahulu dalam menyampaikan kepada masyarakat, tidak ingin membuat
agama itu sulit, berbelit-belit. Apalagi dikasih dalil, ini dalilnya, ini sahih, ini ayat Quran dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah waktu pelaksanaan korban. Kapankah waktunya itu? Masuk waktunya setelah matahari setinggi tombak ataupun setelah melaksanakan salat Idul Adha. Nah, dalam pelaksanaan Idul Adha itu afdalnya salat Idnya dipercepat, berbeda dengan Idul Fitri. Ya. Idul Adha pelaksanaan salatnya itu dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena ingin ada prosesi penyembelihan hewan kurban setelahnya. Berbeda dengan yang namanya Idul Fitri. Idul Fitri sunnahnya diperlambat salatnya. Kenapa diperlambat? Karena memberikan kesempatan orang yang setelah salat subuh mendapatkan sunnah makan berbuka sebelum mendatangi salat Idul Fitri. Nah, Idul Adha sunnah untuk imsak habis subuh sampai menjelang salat Idul Adha. Sunnah bagi kaum muslimin itu tidak makan, tidak minum. Ya, tidak makan dan tidak minum sampai setelah berkorban. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah setelah salat subuh di hari Idul Adha beliau tidak makan, kemudian beliau melaksanakan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban, langsung Rasulullah sarapannya dengan hasil sembelihan tersebut. Ya, bahkan banyak riwayat yang menekankan beliau ketika itu makan sarapannya dengan kibdah. Apa itu kibdah? Itu hatinya kambing. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau Idul Adha dipercepat salatnya setelah matahari berukuran tinggi tombak, maka laksanakanlah salat Idul Adha dan kemudian mengerjakan daripada sembelihan kurban. Itu awal waktunya masuk. Akhirnya kapan? Berakhir pada hari terakhir tasyrik, hari ke-13 Dzulhijjah. Hari keempat lebaran, hari awal Ramadan 10 Dzulhijjah, hari kedua 11 Dzulhijjah, hari ketiga 12 Dzulhijjah, hari keempat 13 Dzulhijjah. Maka sepanjang hari itu 4 hari 10, 11, 12, 13 adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Kalau di tempat kita mungkin kebiasaan hanya hari pertama saja, ya kan? Ramainya orang itu hari pertama saja. Wah, besok hari 11 ada lagi yang memotong, dan lagi yang menyembelih. Padahal waktunya itu panjang. Dari hari ke-10 sampai hari ke-13 kita mendapati di mana tempat kita belajar di sana bahwasanya orang itu berlomba-lomba untuk menyembelih hewan kurban sepanjang hari-hari tasyrik. Sehingga dinamakan, kenapa hari tasyrik? Karena li'anna fiha tusyarriful al-luhum. Karena pada hari itu daging-daging itu akan dipotong-potong kemudian diletakkan di bawah matahari. Kalau kita di sini menamakannya dengan dendeng. Kalau bahasa sananya dinamakan dengan qadid. Sebagai menunjukkan suatu makanan yang menunjukkan orang yang memakannya mutawadhi, orang yang tawadhu. Sampai seorang wanita Ansariyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pertama kali ke Masjid Nabawi, maka wanita tersebut kaget melihat Rasulullah begitu dengan haibahnya, dengan posturnya dan juga penampilan Nabi. Maka Nabi mengatakan, wainan ala anfusika ya amatallah. Ini tenangkan dirimu wahai hambanya Allah. Innama ana, sesungguhnya aku hanyalah, kata Rasulullah SAW, anak seorang wanita Quraisyah yang dulunya di Mekah makannya hanya dendeng saja. Menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayo. Ini namanya apa? Tasyrik, ya. Tusyarikul laham. Laham itu dipotong-potong dan dimakan ketiga hari tersebut. Kemudian itulah waktu daripada berkorban. Hadis 10, 11, 12 dan 13. Kalau malam hari boleh enggak? Boleh. Malam hari menyembelih boleh, tidak menjadi masalah. Jangan tapinya menyembelih setelah berakhirnya hari 13. Kalau terbenamnya matahari ke hari 13 maka selesailah. Tidak ada waktu lagi untuk menyembelih korban. Kalau menyembelih setelah malam ke-14 maka itu tidak lagi dinamakan korban. Daging biasa, daging sedekahan. Ya, daging sedekahan. Sebagaimana kalau orang mendahulukan menyembelih
hewan kurban ini sebelum waktunya, malam hari. Kadang-kadang orang seperti itulah. Lebih baik aku berkorban sekarang malam lebaran. Untung besok bisa untuk menemani ketupatnya. Masa ketupat tidak ada lauknya. Akhirnya malamnya dia menyembelih kambing. Kambing apa ini beliau? Kambing kurban. Belum masuk waktunya. Belum masuk waktunya. Ini enggak jadi korban. Ini hanya menjadi apa? Sedekah. Sedekah biasa, bukan suatu korban. Naam. Allahu Akbar. Nah, inilah yang berkaitan dengan apa? Ketentuan kriteria daripada umur hewan tersebut dan juga ketentuan hewan itu berapa. Satu kambing untuk satu orang, satu ekor sapi dan satu ekor unta cukup untuk 7 orang. Taib. Yang berikutnya, ya. Kemudian setelah penyembelihan tersebut, dikemanakanкah daging ini? Disedekahkan kepada siapa? Disalurkan untuk siapa? Nah, sebagaimana kita menyebutkan pada awal kemarin ataupun tadi pagi, bahwasanya jenis hewan sembelihan kurban ini terbagi menjadi 2. Ada yang dinamakan dengan kurban sembelihan yang sunnah, ada yang wajib. Sunnah kapan? Seperti biasa, tidak diniatkan apa-apa padanya. Dia membeli kambing, dia memelihara kambing, terus langsung disembelih. Ini namanya apa? Sembelihan yang sunnah, baik itu kifayah ataupun ainiyah. Adapun sunnah, adapun sembelihan kurban yang dinazarkan yang hukumnya wajib, ya, ataupun seseorang yang ta'yin, ju'al, maknanya apa? Dia menjadikan suatu hewan untuk apa? Menjadi hewan kurbannya nanti, maka itu menjadi hukumnya wajib, ya. Baik itu dia nazarkan, kalau aku lulus sekolah aku akan berkorban dengan seekor kambing, maka wajib hukumnya. Yang pada awalnya berkorban hukumnya sunnah, bisa menjadi itu wajib apabila seorang ini menazarkannya. Baik itu menazarkannya ataupun mentakyinkannya, menentukannya. Kambing ini nanti akan aku sembelih nanti. Ya. Dia langsung menyebut ini kambing ini akan jadi hewan korbanku. Jadi hukumnya wajib dia berkorban dengan apa? Kambing itu. Taib, timbul suatu persoalan. Kalau ditanya orang gimana? Kau berkorbankah tahun ini? Insyaallah. Inikah kambingmu? Itu kambingnya. Kalau menjawab persoalan tidak termasuk ta'yin, tidak dikategorikan kata alim ulama sebagai udhiyah yang wajib, masih sunnah. Masih sunnah. Kalau hanya sekedar menjawab pertanyaan, inikah kambingnya yang engkau akan berkorban? Ya, itu kambingnya. Taib. Maka untuk penyaluran daripada daging hewan kurban ini, kalau itu adalah yang sunnah, maka boleh orang yang menyembelih ini ataupun berkorban ini mengambil sedikit daripada dagingnya dan membagi-bagikan sisanya. Jadi paham ya? Membagi-bagikan apa? Sisanya. Boleh dia ikut makan? Boleh ikut makan. Seafdalnya dia makan sedikit saja. Kalau fuqaha mengatakan itu dibagi 3. Sepertiga untuk dia, sepertiga untuk kaum fakir dan miskin yang mendapatkannya, dan sepertiga lagi untuk siapa? Yang mengurusi penyembelihan. Sepertiga. Naam. Kemudian untuk yang sunnah ini, kadar apakah yang wajib diberikan, disedekahkan? Nah, Umar mengatakan kadar daging yang cukup untuk makan seorang fakir. Katakanlah 1 kresek kecil. Itu kadarnya. Tidak boleh dia hanya menyedekahkan hatinya saja, menyedekahkan sesuatu daging yang sepotong yang kecil. Tidak cukup. Harusnya yang disedekahkan adalah suatu jumlah daging yang cukup dimakan oleh seorang fakir tersebut. Ya, katakan 1 kresek kecil. Ini yang kadar wajibnya. Sisanya kalau dia mau nambahkan boleh.
Mau semua disedekahkan boleh, tidak jadi masalah. Separuh untuk kaum fakir miskin, separuh untuk aku, boleh. Dengan syarat apa tadi ini? Korban apa yang sunnah ya. Beda dengan yang wajib, yang dinazarkan ataupun yang sudah ditentukan. Maka ini wajib disedekahkan keseluruhan. Baik itu yang dinazarkan ataupun juga yang disembelihkan untuk orang yang sudah meninggal. Aku menyembelihkan kambing ini untuk ayahku yang sudah meninggal dunia. Maka ini pun statusnya seperti bagaimana? Seperti hewan kurban yang disembelih dengan nazar. Wajib keseluruhannya untuk disedekahkan, tidak boleh disisakan sedikit pun. Ini diantara perbedaan antara udhiyah yang sunnah dan udhiyah yang wajib. Udhiyah yang sunnah boleh dia makan, dia ambil. Tapi kalau sudah dinazarkan jadi udhiyah yang wajib, seluruhnya harus disedekahkan. Tidak sedikit pun dia tidak boleh mengambil. Di antara perbedaannya. Perbedaan kedua di antaranya adalah kalau yang wajib, yang sudah dinazarkan, disedekahkan keseluruhannya itu kepada siapa? Fakir miskin. Tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Sedangkan udhiyah yang sunnah itu boleh diberikan kepada fakir miskin dan juga boleh diberikan kepada orang yang mampu. Tidak disyaratkan untuk orang fakir dan miskin yang menerimanya. Kalau dengan catatan, kalaulah udhiyahnya udhiyah sunnah. Ya, udhiyah sunnah biasa. Tidak dia dinazarkan, tidak dia lazimkan dirinya dan ditentukan, sudah begitu saja udhiyah. Maka ini boleh disedekahkan untuk kepada selain fakir dan miskin. Kepada orang yang kaya tidak menjadi masalah. Hanya saja perlu digarisbawahi, jangan mentang-mentang sama, sudah samalah hukumnya. Ntar dulu, perbedaannya ada lagi. Kalau itu adalah udhiyah yang sunnah, yang boleh dibagikan kepada fakir dan juga orang yang kaya, berbeda lagi. Orang fakir mendapatkan ataupun memiliki daripada daging itu adalah milkut tamlik, memiliki betul-betul punyanya dia. Sedangkan orang kaya memilikinya tidak secara sempurna. Apa perbedaan antara ini dengan yang itu? Orang miskin apabila mendapatkan sedekah, sebagaimana sedekah daging kurban dari udhiyah yang sunnah, maka dia boleh memakannya, memasaknya, menyedekahkannya, menjualnya, itu boleh. Ya, beda dengan orang yang kaya tadi ini. Dia hanya boleh mendapatkan faedah memakan saja, dimakan. Untuk buat tasarruf menjual tidak boleh. Ini diantara perbedaan antara udhiyah yang sunnah dan udhiyah yang wajib ya. Udhiyah sunnah dan udhiyah yang wajib. Naam. Aiyah. Dan juga perlu digarisbawahi, ini terkadang terjadi di beberapa daerah di tempat kita. Tidak boleh kambing yang sudah disembelih tadi ataupun sapi ataupun unta, kepalanya ataupun bagian apapun dari hewan tersebut dijadikan sebagai upah untuk yang menyembelih. Ini payah upahnya, tidak boleh. Upah dengan uang boleh, upah dengan kambing lain boleh, nah jadi masalah. Belikan daging dari pasar, ini Pak upahnya, nah jadi masalah. Adapun mengambil daging dari yang disembelih oleh yang menyembelih, ini Pak sebagai upahnya, itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Dengan dengan nama sebagai ujurah, upah, itu tidak boleh. Tetapi kalau dia memberikan kepada yang menyembelih dengan nama sedekah, bukan upah ya, sudah diambil sama dia, sudah. Ini mana bagian saya yang sudah disembelih tadi ini? Kebetulan ini udhiyahnya sunnah. Oh ya, kami ini mengambil sedikit aja lah, cukup kami aja, satu kresek, sisanya tolong dibagikan aja. Akhirnya panitia penyembelihan kurban mengatakan, yang menyembelih siapa tadi? Si fulan, beri dia kepalanya. Ini tidak menjadi masalah.
Tidak menjadi masalah karena tidak dinamakan ujrah, bukan upah untuk yang menyembelih. Dia menyembelih tadi, ini upah kepalanya, bukan. Tetapi ini bagiannya yang telah disedekahkan orang yang mudahhi tadi, orang yang pelaku korban. Kira-kira bisa dipaham ya? Berbedanya antara ujrah, upah, dengan yang sudah disedekahkan, kemudian panitia mengatakan ini bagian bapak yang menyembelih tadi, kepalanya ambillah, hatinya juga, apalagi hal-hal terpenting dikasihkan semua kepada yang menyembelih. Ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah apabila itu menjadi ujrah, upah untuk orang yang menyembelih, maka tidak boleh. 6. Kemudian juga orang yang ingin berkorban, ya, berkorban, maka itu makruh. Makruh dia menghilangkan di sini maksudnya apa? Mencabut ataupun memotong sesuatu dari badannya sampai dia selesai berudhiyah. Katakan dia sudah bernazar, aku ingin bernazar, kalau naik kelas saya akan berudhiyah. Sampai waktu lebaran. Nah, maka mulai daripada masuknya Dzulhijjah itu dia jangan mencukur sedikit pun daripada tubuhnya, baik itu kuku, baik itu rambut, bulu dan sebagainya. Kenapa hal yang demikian dimakruhkan? Karena tujuannya adalah tatkala sampailah hari hanya dia di mana dia menyembelih, maka maghfirah yang akan didapatkan dari sembelihan tersebut adalah mencakupi dan meliputi seluruh anggota tubuhnya dia, rambutnya, kukunya, semua yang masih ada pada dirinya, itu pun akan masuk ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam keadaan darurat tidak jadi masalah. Sakitnya ini. Kalau di kaki biasanya orang restung ya. Ya, paham restung? Kalau bahasa lainnya apa, bahasa Indonesianya? Ini apa? Biasa benana ataupun bengkak di jempol kaki, di samping-sampingnya, kadang benana, kadang bengkak. Ini harus dipotong ini. Sekarang sudah berniat untuk mau menyembelih korban, katanya makruh. Ya, sekarang dalam keadaan darurat tidak jadi masalah. Darurat tidak menjadi masalah. Ataupun kukunya sudah panjang, susah, potong aja, tidak menjadi masalah. Jadi hukum makruhnya seperti itu, dan kita telah menyebutkan bagaimanakah hikmah kenapa dimakruhkan untuk mengambil sesuatu dari tubuhnya, baik itu rambut, baik itu bulu dan sebagainya. Bermula daripada 1 Dzulhijjah sampai hari ke di mana dia menyembelih, hatta yudhhiya. Naam. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tafadhalu. Waalaikumsalam. Harus menjadi orang yang cerdik ya. Kita harus mengetahui, jangan kita pura-pura. Ini kambing berapa tahun ini Pak ya? Kambing berapa bulan ini? Sapinya umur berapa sudah nih ya? Kalau kita datang terkadangnya ini tidak juga memocokkan ataupun berburuk sangka kepada para pedagang kambing ataupun sapi. Mau beli hewan kurban Pak? Ini silakan sapinya. Cukup umur nggak Pak? Cukup ini. Cukup ini. Berapa umurnya Pak? Cukup, pokoknya cukup lah. Ada 3 tahun, ya kurang lebih lah.
Atau ada setahun Pak, ya kurang lebih. Wah, kalau sapi nggak bisa ini. Jadi harus pintar-pintar kita dalam menanya. Jangan sampai kita tertipu. Kira-kira kambingnya ini umur berapa Pak ya? Oh ini mungkin baru 5 bulanan ini. Ataupun dombanya baru 9 bulan. Oh 9 bulan ya. Tidak ada yang setahun Pak. Kalau kita bilang, oh domba yang untuk udhiyah Pak. Oh ini silahkan. Umurnya berapa ini? Wah ini sudah cukup umur ini, sudah besar. Coba lihat. Sudah sampai sekian Pak umurnya, sudah setahun. Sudah ini. Kalau dia bilang belum ini, tapi sudah bisa ini untuk di. Jangan sampai kita berudhiyah tidak memenuhi syarat. Hal seperti ini jangan sampai kita mudah apa? Tertipu. Harus meyakinkan benar-benar bahwasanya hewan yang kita beri ini cukup umur untuk disembelihnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan kategori tidak sah nantinya. Walaupun orang pedagangnya mengatakan ini sudah cukup umurnya ini, padahal nyata-nyatanya tidak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kriteria melakukan yang orang ini penanganan juga ada masalah jenis kelamin hewan itu apakah tidak masalah kebinaan atau jangan? Ya, tidak menjadi masalah ya untuk masalah kelamin tidak menjadi masalah. Dan yang tidak diperbolehkan dari hewan tadi di samping cacatnya tidak boleh ada, dan juga kalau hamil. Hamil sebagian ulama kita tidak membenarkan itu. Tidak sah menyembelih korban yang masih hamil. Adapun hanya berbeda jenis kelamin tidak menjadi masalah. Dan mu'tamadnya kita itu lebih mengutamakan yang betina ya. Sebagian dia mengutamakan yang jantan. Ya. Jadi boleh kedua-duanya, tidak menjadi masalah. Taib. Dan afdal juga dalam melakukan apa? Orang yang berudhiyah, bermudhahi, dia sendiri yang menyembelih. Itu kalau mampu ya. Kalau tidak mampu ya diwakilkan. Sebagaimana, dan juga kalau tidak mampu jangan tinggal di rumah. Tahu beres saja. Datang hadiri. Kita tidak mampu menyembelih ini, hadiri. Nabi mengatakan, "Asyhidi, hadirilah wahai Aisyah. Ini hewan sembelihanmu mau disembelih nih, hadirlah." Suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir untuk menghadirinya. Jangan mentang-mentang tak mampu, sudah tinggal di rumah aja. Sunnahnya menghadiri. Allahu Akbar. Kalau tidak mampu tadi mewakilkan ya. Mewakilkan. Naam. Sayyidatuna Fatimah afwan. Taib. Sayyidatuna Fatimah yang diperintahkan Nabi untuk menghadiri daripada penyembelihan hewan kurbannya. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanyakan mengenai niat kepada korban. Jadi lafaz daripada niat korban dalam bahasa Arabnya ada khusus begitu atau hanya bahasa Indonesia saja? Iya. Dan itu juga ini apakah saat penyembelihan itu atau sebelumnya memasuki bulan Zulhijjah. Iya. Dari saat Zulhijjah sampai bulan, misalnya pengorbanan itu 9 Zulhijjah sampai 14 Zulhijjah. Iya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena biasanya kalau menyembelih itu yang berkorban itu disebutkan namanya, apakah satu persatu atau cukup kepala keluarganya, dan pahalanya apakah semua bisa diperoleh dari ahli keluarga yang berkorban. Misalnya dari orang tua, ada anak-anaknya itu, apakah dapat semua pahala atau satu orang saja yang berkorban. Itu yang kedua. Nah, kemudian batasan berkorban di sini yang ketiga ini, adakah
Yang ketiga gimana? Boleh diperjelas yang ketiga batasan? Ini maksudnya batasan kewajiban ada enggak? Kewajiban orang berkorban kalau misalnya dia berkorban hukumnya bagaimana? Ya. Dan dia tidak berkorban. Terus seperti naik haji bagi yang mampu. Nah, bagi yang tidak mampu tidak saya diwajibkan naik haji. Karena itu ada ketentuan yang dia berkorban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah niat yang pertama, niat cukup kalau seseorang sudah berniat untuk menyembelih korbannya. Katakanlah dia beli kambing, aku niat dengan kambing ini untuk apa? Berkorban. Ataupun dia bernazar dengan kambing ini, cukup itu untuk menjadi niatnya. Nah, disunahkan nanti ketika menyembelih dia berniat lagi, ya. Dan lebih berhati-hati karena ada sebagian ulama kita juga yang mengatakan bahwasanya ketika menyembelih itu wajib untuk berniat. Maka tidak cukup dengan niat yang pertama tadi, harus, maka afdalnya kedua-duanya. Ketika membeli kita berniat untuk menyembelih, untuk apa? Menjadikan korban. Kemudian ketika menyembelih kita berniat lagi. Nah, baik itu dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Arab, kedua-duanya boleh. Nah, nawaitul udhiyatul masnunah. Aku berniat dengan udhiyah masnunah an nafsi, untuk diriku lillahi ta'ala. An fulan, seandainya itu petugas masjid yang menyembelihkan untuk si fulan. Ya, afdalnya kalau dia sendiri bisa menyembelih, dia mengatakan an nafsi, untuk diriku. Kalau dia ini adalah petugas masjid, panitia yang menyembelihkan, maka menyebut namanya. Dan juga tadi menyebut namanya satu persatu. Ya, kalau kambing ya satu orang tidak jadi masalah. Tidak boleh kalau satu kambing untuk seluruh keluarga, tidak boleh. Untuk si fulan, bapaknya, anaknya juga tidak sah. Itu langsung menjadi korban sedekah, bukan sorban yang betul-betul udhiyah. Seperti daging biasa yang dijual di pasar. Kalaulah satu kambing itu disebutkan di sana lebih dari satu nama, ya. Ataupun sapi dan onta dilebihkan, lebih disebutkan ketika menyembelihnya dari lebih dari 7 orang. 10 orang disebutkan, ke 10-10-nya tidak sah. Bukan maknanya 7 diantaranya sah, 3 tidak sah. Justru keseluruhannya tidak sah. Ya, kalau 7 orang mereka urunan, satu kambing 7 orang, ataupun satu sapi atau satu onta 7 orang, ataupun 2 orang, ataupun 3 orang, ataupun 5 orang, boleh sebutkan namanya. Nawaitul udhiyah al-masnunah ataupun mandhurah yang dinazarkan an fulan, dari si fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Itu disebutkannya satu per satu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya yang kedua sudah terjawab ya? Ya. Dan yang terakhir, adakah batasannya? Ya. Jadi sunnah ya, udhiyah ini dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Malik dan sebagian daripada pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya sunnah, berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang mengatakan berkorban hukumnya wajib. Maka setiap orang yang mampu untuk berudhiyah, maka sunnah baginya untuk udhiyah. Dan sebagaimana kita ingatkan pagi tadi, udhiyah ini adalah ibadah tahunan, bukan ibadah seumuran. Seperti haji sudah sekali sudah, yang berikutnya sunnah tidak. Yang udhiyah ini ya seperti puasa Arafah. Puasa Arafah, kalau tahun ini kita puasa Arafah, tahun depan sunnah lagi enggak puasa? Sunnah lagi, ya enggak? Terus tahunnya lagi sunnah lagi. Begitu halnya udhiyah. Nah, itu makanya jangan aneh, penduduknya ribuan, tapi yang sampai ke masjid kambingnya cuma 5 ekor. Karena beretikat apa? Udhiyah itu setahun sekali atau seumur hidup sekali. Ya. Seumur hidup sekali. Padahal setiap tahun kita apabila mampu sunnah untuk udhiyah. Bahkan ulama Syafi'i mengatakan makruh. Makruh hukumnya orang yang mampu untuk berudhiyah lantas tidak berudhiyah. Makruh hukumnya. Masyaallah. Kalau sudah masa-masa liburan ya, dengan teman-teman ataupun dengan orang-orang di tempat kerja masing-masing, ke Samarinda ataupun kemana bisa sampai 5 hari, hotelnya yang mahal-mahal,
ini cuma 2,5 juta setahun sekali, masa tidak bisa menabung? Ada satu orang itu orang miskin, tapi memiliki keinginan ingin berkorban tiap tahunnya. Maka apa yang dia buat? Dia membeli anak kambing, 2 ekor anak kambing, dipeliharanya domba. Cukup setahun, tahun depannya sudah besar, cukup untuk disembelih bukan? Cukup untuk udhiyah. Apa yang dilakukan? Satu dijual, satu dikorbankan. Satu dijual, satu dikorbankan. Hasil dari penjualan kambing tadi, domba, dibelikan lagi 2 ekor kambing yang kedua, yang kecil. Pelihara lagi sampai tahun depan. Tahun depan sudah besar, satu dikorbankan, satu lagi dijual, beli lagi dengan hasilnya 2 ekor kambing yang kecil. Akhirnya walaupun miskin tapi tiap tahun berkorban karena Allah. Itu ada orang keinginan. Kalau tidak ada keinginan, sebanyak uang apapun tidak akan berkorban. Jadi tidak ada batasannya selama itu mampu. Kalau nggak mampu ya tidak jadi masalah. Kalau mampu maka disunahkan untuk berkorban. Nah, wallahu alam. Masih ada beberapa hal lagi yang masih berkaitan dengan pembagian daging tersebut. Apa boleh dibagikan dengan keadaan masak ataupun mentah? Karena ini sudah masuk waktu isya. Insyaallah besok pagi subuh kita akan selesaikan lagi tentang penjelasan korban. Dan kalau masih ada waktu sedikit kita akan menyinggung yang berkaitan dengan korban, yaitu akikah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita dan dibimbing senantiasa oleh Allah taala dan semakin kita mempelajari daripada syariat yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akan dibimbing dengannya kepada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.